Bro, lo udah berhasil jaga jarak. Udah tahan buat nggak ngechat, nggak nelpon, bahkan nggak kepo sama sekali. Lo udah ngelakuin no contact dengan niat biar dia ngerasa kehilangan, biar dia sadar apa rasanya hidup tanpa lo. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah itu lo harus ngapain? Nah, ini nih bagian yang krusial. Banyak banget cowok yang udah capek-capek tarik diri, terus malah ngerusak semuanya karena langkah selanjutnya salah total. Bukannya bikin si dia kangen, malah bikin dia yakin bahwa lo nggak punya arah. Di episode kali ini, kita bakal bahas tuntas. Apa yang sebenarnya harus lo lakuin setelah no contact? Gimana caranya bikin dia balik ngejar lo, bukan cuman mikirin lo, tapi bener-bener ngejar dan pengen deket lagi sama lo. Tapi bukan asal balik ya. Balik karena dia ngeliat lo sebagai cowok yang punya value tinggi, cowok yang worth diperjuangin. Yang pertama, no contact itu bukan tujuan, tapi awal. Jadi gini, banyak banget yang nganggep no contact itu kayak garis finish. Udah stop komunikasi, ya udah selesai. Padahal sebenarnya itu baru garis start. Bayangin kayak papan catur, lo reset semuanya. Lo mundur, ngasih ruang dan bikin dia mulai mikir, kok dia nggak nyari gua ya? Nah, disitulah benih rasa penasaran mulai tumbuh. Tapi ingat, benih itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak lo rawat. No contact itu cuman alat, bukan jurus pamungkas. Lo mesti tahu langkah selanjutnya. Karena kalau lo balik dengan cara yang salah, misalnya terlalu buru-buru, terlalu needy, atau terlalu agresif, semua yang udah lo bangun bisa runtuh dalam hitungan detik. Kuncinya ada di mindset. Lo bukan mundur karena capek. Lo mundur karena sadar, lo punya value, dan sekarang lo siap buat gerak maju lagi. Tapi dengan arah yang jelas. Yang kedua, perhatikan gerak-gerik dia dulu. Setelah masa no contact selesai, tugas lo bukan langsung ngegas. Tapi perhatiin, lihat gerakan dia, respons dia. Sinyal kecil itu penting banget. Dia tiba-tiba ngechat random, nge-like postingan lo, atau tiba-tiba upload story yang kayaknya ngode ke lo. Nah, itu semua petunjuk. Tapi jangan langsung GR. Bisa aja dia cuma pengen lihat lo masih peduli apa enggak. Tes doang, jadi lo harus tenang. Jangan langsung bales detik itu juga. Jangan langsung mikir, yes, dia masih mikirin gue. Jangan kejebak. Cowok yang punya value tinggi tuh sabar. Dia nggak reaktif, dia nganalisa. Bahkan kalau dia diem pun, itu juga sinyal. Kadang perempuan tuh ngaca dari sikap lo. Lo diam, dia juga ikut diam. Tapi sebenarnya, dua-duanya saling nunggu. Di momen kayak gini, kesabaran lo adalah kekuatan terbesar. Yang ketiga, nyalain lagi api ketertarikan. Nah, kalau lo udah lihat sinyal-sinyal awal, dan dia mulai buka jalur komunikasi, jangan langsung keburu seneng. Tapi lo bisa mulai bangun lagi koneksi pelan-pelan. Mulainya dari hal yang ringan. Misalnya, dia ngechat, gimana kabarnya? Jawab dengan netral tapi percaya diri. Kayak, lagi sibuk-sibuknya nih tapi semuanya lancar. Jangan langsung ngomongin perasaan, masa lalu, atau drama. Lo harus bikin dia nyaman ngobrol tanpa ngerasa ditekan. Bangun lagi chemistry, tapi bukan dengan cara yang murahan. Jangan balikin dinamika lama. Jangan bikin seolah-olah lo masih orang yang sama, kayak sebelum no contact. Tunjukin bahwa lo berkembang. Entah dari penampilan, hobi baru, pencapaian, atau cara lo ngobrol. Itu yang bikin dia ngeliat lo dengan cara baru. Dan dari situ, daya tarik bisa nyala lagi. Yang keempat, bangun rasa penasaran. Cewek tuh makhluk yang penuh rasa ingin tahu, dan lo bisa manfaatin ini bukan buat mainin dia, tapi buat ngatur tempo komunikasi. Lo nggak harus ngasih tahu semua hal tentang lo. Justru makin banyak hal yang lo simpan, makin besar rasa penasarannya. Upload story? Boleh. Tapi jangan tiap jam. Kasih potongan kecil aja. Lo lagi olahraga, lagi nongkrong, lagi sibuk kerja. Tapi jangan kasih semua detail. Lo juga bisa pakai rasa penasaran ini waktu ngobrol. Misalnya dia nanya,
kamu kemarin ngapain aja sih? Lo bisa jawab, ada beberapa hal seru sih, nanti deh ceritanya sambil ngopi. Boom, dia bakal makin pengen tahu. Rasa penasaran itu bikin dia invest waktu dan perhatian lebih banyak ke lo. Dan itu penting banget dalam proses bikin dia balik ngejar. Yang kelima, jaga emosi tetap seimbang. Salah satu jebakan terbesar setelah no contact adalah lo terlalu excited, udah kelamaan nahan, giliran ada respon sedikit langsung semangatnya 200%. Padahal ini bahaya. Karena kalau lu terlalu emosional, terlalu baperan, atau terlalu responsif, dia bisa ngerasa lu gampang ditebak. Bahkan bisa ngerasa lu masih tergantung sama dia. Jadi yang harus lu lakuin adalah tetap stabil. Lu seneng? Tunjukin dengan tenang. Dia agak dingin? Lu tetap tenang. Dia lempar topik sensitif? Lu tanggapi dengan dewasa, bukan drama. Emosi yang stabil itu nunjukin kematangan. Dan cewek suka banget sama cowok yang bisa kontrol emosinya, bukan yang dikontrol sama perasaannya sendiri. Yang keenam, biar dia yang nunjukin value-nya. Kalau sebelumnya lo yang ngerasa harus buktiin diri, sekarang lo yang ngasih kesempatan buat dia ngebuktiin apakah dia layak dapetin lo lagi. Jangan buru-buru nerima ajakan ketemuan. Jangan selalu siap 24/7. Kasih jeda. Misalnya dia ngajak jalan, lu bisa bilang, kayaknya minggu ini padat banget. Tapi nanti gua kabarin ya. Tunjukin bahwa waktu lu berharga. Dan waktu lu nggak buat sembarang orang. Ini bukan soal jual mahal, tapi soal jaga harga diri. Lu bukan cowok desperate. Lu adalah cowok yang tahu apa yang dia mau, dan tahu cara milih siapa yang pantas ada di hidupnya. Yang ketujuh, jadi pribadi yang nggak tergantikan. Setelah no contact, waktunya lo buktiin. Lo bukan cowok yang sama kayak dulu, lo versi upgrade. Versi yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih menarik. Lo punya goals, lo punya arah. Mungkin sekarang lo lagi bangun bisnis, ngejar mimpi, atau sekadar hidup lebih sehat dan teratur. Apapun itu, tunjukin lewat tindakan. Tapi jangan lebay. Nggak usah nyeritain semua detail pencapaian lo. Cukup kasih clue lewat obrolan atau postingan. Dan biarkan dia yang ngisi sisa puzzle-nya. Karena saat dia sadar bahwa lo udah berkembang dan dia udah nggak bisa nemuin versi lo yang sekarang di orang lain. Di situ lo jadi nggak tergantikan. Yang kedelapan, kontrol emosi sama dengan kontrol situasi. Ini poin penting banget. Lo harus tetap jadi pengendali emosi. Apapun respons dia, manis, datar, atau bikin kesel, lo tetap tenang. Kenapa? Karena cowok yang tenang itu cowok yang kuat. Dan cowok yang kuat, itu magnet banget buat perempuan. Dia mungkin akan ngetes lo, bikin drama kecil, bahas masa lalu, atau ngetes kesabaran lo. Tapi lo udah siap. Lu bukan remaja baperan yang gampang kebakar emosi. Lu cowok dewasa. Yang nggak gampang goyah, nggak gampang terbawa suasana. Yang kesembilan, bangun visi yang menarik untuk dia ikutin. Ini bukan cuma soal hubungan, tapi soal hidup lo ke depan. Perempuan tertarik sama cowok yang punya arah, yang punya mimpi dan lagi kerja keras buat itu. Jadi mulai sekarang, bangun narasi hidup lo. Entah itu karier, passion, atau misi pribadi. Pas ngobrol sama dia, lo bisa cerita soal rencana lo. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin bahwa lo bukan cowok yang hidup tanpa tujuan. Dan ketika dia denger lo ngomong dengan mata yang berbinar, dengan semangat yang tulus, dia bakal mikir, gue pengen jadi bagian dari hidup dia. Yang ke-10, jangan pernah lupa value diri lo. Akhirnya, semuanya balik lagi ke satu hal, self-worth, nilai diri lo. No contact itu adalah langkah awal buat ngingetin dia. Tapi juga ngingetin diri lo sendiri bahwa lo berharga. Lo bukan cowok yang bisa dimainin perasaannya. Lo bukan cowok yang rela dapetin cinta dengan cara ngemis. Lo cowok yang tahu siapa dia, tahu nilai dirinya. Dan karena itu, lo bisa bilang iya sama orang yang tepat
dan enggak sama yang enggak sejalan. Jangan pernah turunin standar lu cuma demi ngisi kekosongan. Bro, kalau lu udah dengerin sampai akhir, itu berarti lu serius. Dan percaya deh, langkah-langkah yang barusan kita bahas bukan soal mainin perempuan, tapi soal jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Dan saat lu jadi cowok yang kuat, tenang, punya arah, dan punya kontrol diri, perempuan yang tepat bakal ngeliat itu. Dan dia bakal sadar, ninggalin lu adalah salah satu keputusan terburuk yang pernah dia ambil. Tetap fokus bro, jangan buru-buru. Lu punya kendali sekarang, gunain dengan bijak. Kalau lu suka konten kayak gini, boleh bantu share atau follow biar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi tentang hubungan, mindset, dan upgrade diri. Terima kasih, semoga bermanfaat.